semua, apa kabar kalian? Kembali lagi sama aku. Selamat datang di channel Sahabat Milenial. Mungkin dari kalian ada yang kepikiran mau memulai belajar investasi, tapi masih bingung mulai dari mana. Mungkin bagi seorang pemula, memulai investasi mungkin menjadi suatu hal yang membingungkan. Banyak juga mungkin pertanyaan yang sekiranya berkecamuk dan membuat urung untuk memulai investasi. Padahal, investasi akan semakin bagus apabila dimulai sedini mungkin. Tapi bukan berarti peluang investasi juga hilang. Ada beberapa instrumen investasi yang saat ini sedang windfall akibat ketidakstabilan ekonomi. Mau tahu? Langsung saja kita mulai investasi menarik saat ekonomi tercekik. Kita review terlebih dahulu ya pemirsa perdagangan saham di minggu ini. Tepatnya di hari ini IHSG ditutup merah, melemah sebesar 0,54% dengan 216 saham menguat, 289 saham melemah dan 195 saham stagnan. Secara sektoral, hari ini energi memimpin penguatan di angka 0,78% dan transportasi menjadi salah satu sektor yang juga mengalami pelemahan hingga 0,99%. Investasi merupakan suatu hal yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat. Melalui investasi, kita dapat mempersiapkan tabungan untuk kehidupan di masa mendatang. Banyak produk dan aset investasi yang dapat menjadi pilihan bagi kamu loh. Kamu dapat memilih investasi pada produk reksadana, emas, saham, maupun obligasi. PII diberikan mandat untuk memberikan penjaminan atas kredit, baik itu obligasi atau peminjaman. Tergantung pada preferensi pribadi kamu. Apa saja sih cara untuk memulai investasi bagi pemula? Kira-kira bagaimana ya tips untuk memilih investasi yang menguntungkan, aman, dan minim resiko? Nah, ini dia 10 cara investasi pemula modal kecil dan menguntungkan. 1. Mulai investasi sedini mungkin. Kenapa sih sebenarnya kita harus mulai investasi sedini mungkin? Berikut ini beberapa alasannya. Pertama, menciptakan sumber penghasilan baru. Investasi pada dasarnya hampir sama dengan tabungan. Ada suatu keuntungan baik itu bunga maupun imbal hasil bagi produk syariah yang didapatkan ketika menyimpan dana melalui aset tertentu. Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan menabung, tentunya sumber penghasilan dari investasi yang tepat akan memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Kedua, menyiapkan modal untuk bisnis impian. Melalui berbagai penghasilan dari investasi, kamu dapat mengumpulkan cuan untuk kebutuhan bisnis impian kamu loh. Semakin dini kamu memulai investasi, semakin banyak juga aliran kas yang akan masuk ke dalam rekening kamu. Ketiga, menyiapkan tabungan masa tua. Selain untuk modal bisnis, penghasilan yang kamu dapatkan dalam berinvestasi dapat digunakan juga untuk keperluan di masa mendatang. 2. Pelajari beragam jenis aset investasi. Dengan mempelajari berbagai macam jenis aset investasi, investor dapat menentukan mana produk investasi yang paling cocok untuknya. Pada misalnya, investor tidak masalah dengan resiko dan menginginkan laba yang menguntungkan, ia dapat memilih investasi saham sebagai alternatif solusi investasinya. 3. Tentukan jenis aset investasi. Aset investasi yang dapat dipilih oleh investor pun sangat bervariasi. Ada investasi saham, investasi obligasi, investasi reksadana, investasi emas, investasi properti, dan masih banyak lagi instrumen atau efek lain. Beberapa aset investasi yang mungkin dapat kamu lirik sebagai pilihan berinvestasi dengan resiko yang minim adalah reksadana, emas, serta obligasi. Apabila kamu mencari instrumen investasi yang modal yang minim, saham mungkin dapat menjadi pilihan. 4. Tentukan jangka waktu dan modal pertama investasi.
Penentuan jangka waktu investasi serta modal investasi akan berpengaruh terhadap instrumen saham yang investor pilih. Ketika investor ingin berinvestasi dalam jangka waktu yang lama, mungkin investor dapat memilih pada aset minim risiko pada misalnya obligasi, emas, serta properti. Penentuan jangka waktu investasi juga akan berpengaruh terhadap keputusan investasi seorang investor. 5. Jangan berinvestasi hanya pada satu instrumen aset saja. Kamu mungkin sering mendengar kata pepatah, "Jangan taruh telur dalam satu keranjang yang sama." Frasa tersebut seringkali dirapalkan oleh kalangan investor, baik itu yang sudah sangat berpengalaman maupun investor yang baru saja menginjakkan kaki di kancah investasi. Ungkapan tersebut sebenarnya adalah anjuran di mana investor tidak seharusnya menyetorkan seluruh dananya kepada satu macam investasi saja. Hal ini disebut sebagai diversifikasi. Diversifikasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat diartikan sebagai tindakan untuk menempatkan dana investasi di beberapa instrumen investasi dengan karakteristik yang berbeda. Dengan begitu, ketika salah satu aset mengalami tren penurunan, aset lainnya setidaknya dapat memberikan kompensasi dengan tidak ikut mengalami tren penurunan. 6. Banyak belajar terkait dengan literasi keuangan dan investasi. Pembelajaran terkait dengan literasi keuangan sangat-sangat penting bagi investor. Selain untuk mendapatkan keuntungan yang besar, informasi terkait dunia investasi dan finansial akan membuat investor senantiasa terhindar dari modus penipuan berkedok investasi yang saat ini marak terjadi. Banyak mungkin istilah-istilah terkait investasi yang sangat begitu penting, namun kurang familiar dibandingkan seperti skema Ponzi, saham ARB, dan lain sebagainya yang perlu kamu eksplorasi. 7. Sisihkan dana untuk investasi secara rutin. Investasi akan semakin banyak memberikan keuntungan apabila dilakukan secara konsisten dan teratur. Setiap bulan, usahakan untuk mengalokasikan beberapa persen dari penghasilan kamu untuk berinvestasi. 8. Pilih produk investasi yang diawasi oleh OJK. Dalam berinvestasi, sangat penting untuk memilih aset investasi yang aman. Selalu ingat bahwa suatu investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa resiko itu adalah suatu hal yang dirasa sangat tidak mungkin terjadi. Suatu keuntungan yang tinggi dalam investasi biasanya akan selalu dengan resiko yang tinggi juga. Pastikan bahwa investasi yang kamu pilih untuk kamu kucuri dana merupakan investasi yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 9. Manfaatkan momentum untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Untuk investor yang lebih suka untuk berinvestasi pada jangka yang pendek, suatu momentum akan sangat berpengaruh rasanya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Investor dapat memanfaatkan momentum untuk membeli aset ketika aset tersebut sedang murah. Yang terakhir, 10. Selalu update dengan berita investasi dan prospek masa depan. Selain mengikuti berita terkini terkait dengan dunia investasi maupun perusahaan yang telah kita kucuri, sedikit dana kita rasanya tidak akan salah. Dengan mengikuti informasi terbaru perusahaan, kita dapat menentukan keputusan investasi seperti untuk membeli, menjual, atau melakukan hold terhadap suatu investasi. Oke, mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. Terima kasih sudah menonton.